Tuhan hadir di tengah persoalan. Saudaraku, persoalan sering membuat seseorang merasa sendirian. Ketika terluka, disalahkan, atau diperlakukan tidak adil, banyak orang memilih lari dan menjauh. Namun yang sering tidak kita sadari adalah justru di tengah pelarian seperti itulah Tuhan datang mendekat. Dalam bacaan kita hari ini memperlihatkan bahwa Tuhan bukan hanya Allah bagi orang yang benar, saudara, tetapi juga Allah mencari dan menemui orang yang terluka. Bacaan di Kejadian 16 ayat 7 sampai 16. Lalu malaikat Tuhan menjumpainya dekat suatu mata air di padang gurun, yakni dekat mata air di jalan ke Syur. Katanya, "Hagar, hamba Sarai, dari manakah datangmu dan kemanakah pergimu?" Jawabnya, "Aku lari meninggalkan Sarai, nyonyaku." Lalu kata malaikat Tuhan itu kepadanya, "Kembalilah kepada nyonyamu, biarkanlah engkau ditindas di bawah kekuasaannya." Lagi kata malaikat Tuhan itu kepadanya, "Aku akan membuat sangat banyak keturunanmu, sehingga tidak dapat dihitung karena banyaknya." Selanjutnya kata malaikat Tuhan itu kepadanya, "Engkau mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki dan akan menamainya Ismail, sebab Tuhan telah mendengar tentang penindasan atasmu itu. Seorang laki-laki yang lakunya seperti keledai liar, demikianlah nanti anak itu. Tangannya akan melawan tiap-tiap orang, dan tangan tiap-tiap orang akan melawan dia, dan di tempat kediamannya ia akan menentang semua saudaranya." Kemudian Hagar menamakan Tuhan yang telah berfirman kepadanya itu dengan sebutan, "Engkaulah El Roi." Sebab katanya, "Bukankah di sini kulihat Dia yang telah melihat aku?" Sebab itu sumur tadi disebut orang sumur Lahai Roi, letaknya antara Kades dan Beret. Lalu Hagar melahirkan seorang anak laki-laki bagi Abram, dan Abram menamai anak yang dilahirkan Hagar itu Ismail. Abram berumur 86 tahun ketika Hagar melahirkan Ismail baginya. Saudaraku, 3 kebenaran sejati yang pertama, Tuhan peduli terhadap persoalan hidup kita di ayat 7 sampai 8. Tuhan menjumpai Hagar di padang gurun, saudara, bukan di rumah Abram, bukan di tempat yang nyaman, tetapi di tempat pelarian. Dan Tuhan bertanya, "Dari mana engkau datang dan kemana engkau pergi?" Tuhan tahu keadaan Hagar, tetapi ia ingin Hagar menyadari bahwa hidupnya diperhatikan. Tidak ada air mata yang luput dari perhatian Tuhan. Nah, saudaraku, saat kita merasa tidak dipedulikan manusia, ingatlah, Tuhan tetap melihat dan mengenal keadaan kita. Dan yang kedua, Tuhan memberi petunjuk di tengah persoalan di ayat 9. Saudara, Tuhan tidak hanya menghibur Hagar, tetapi juga memberinya petunjuk yang begitu jelas. Ia diminta kembali dan menundukkan diri. Bukan perintah yang mudah, saudara, tetapi perintah yang membawa pemulihan. Tuhan tidak selalu memberi jalan yang mudah, tetapi jalan itu yang benar. Petunjuk Tuhan itulah yang menuntun kita kembali, bukan terus berlari dan menjauh dari solusi. Nah, saudaraku, apakah hari ini kita bersedia taat pada petunjuk Tuhan, meskipun tidak sesuai perasaan kita? Dan yang ketiga, Tuhan menyediakan berkat di balik persoalan di ayat 10 sampai 16. Nah, saudara, Tuhan menjanjikan keturunan yang besar bagi Hagar. Dari seorang budak yang tertindas, Tuhan mengangkat masa depannya. Hagar pun menamai Tuhan El Roi, Allah yang melihat aku. Saudara, persoalan bukanlah akhir dari cerita. Di balik luka,
Tuhan sedang menyiapkan berkat. Tuhan sanggup mengubah penderitaan menjadi berkat. Saudara, apakah kita masih percaya bahwa Tuhan bekerja bahkan melalui persoalan hidup kita? Yesus Kristus datang mencari yang tersesat, menemui yang terluka, dan memulihkan yang terbuang. Seperti halnya Tuhan menemui Hagar di padang gurun, Yesus datang dari sorga menemui manusia di tengah dosa dan penderitaan. Keselamatan adalah bukti tertinggi, saudara, bahwa Allah adalah Allah yang peduli, menuntun, dan memberkati manusia. Pertanyaannya adalah, apakah saya sedang merasa sendirian dalam persoalan hidup? Petunjuk Tuhan apa yang mungkin sedang saya abaikan? Apakah saya masih percaya ada berkat di balik setiap masalah saya? Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau Allah yang melihat dan peduli. Di tengah persoalan hidupku, tuntunlah langkahku. Pulihkan hatiku dan ajari aku untuk taat pada kehendak-Mu. Karena aku percaya Engkau menyediakan berkat di balik setiap masalahku. Di dalam nama Yesus, amin. Nah, saudara, mari arahkanlah hati dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati hidup saudara, menguatkan saudara di tengah persoalan, menuntun dengan firman-Nya, dan menyatakan berkat-Nya tepat pada waktunya, dari saat ini sampai selamanya. Amin. Nah, saudaraku, jika membutuhkan doa, pendampingan rohani atau konseling, silakan hubungi nomor yang tertera pada deskripsi video ini. Demikian firman Tuhan hari ini. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati, dan sampai jumpa pada renungan SKS berikutnya. Shalom.